Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Al-Fatih dari Fakultas Teknologi Informasi, Program Studi Achievement Motivation Training yang diampu oleh Bapak Hasan Bisri Isa Alfaris Eskom. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu teori proses, bagaimana teori proses itu sendiri, dan gimana teori proses itu dapat diterapkan dalam aktivitas kehidupan kita sehari-hari, entah itu dalam pendidikan, hubungan sosial, pekerjaan, atau aktivitas kita sehari-hari. Oke, lanjut. Teori proses. Teori proses itu merupakan bagian dalam motivasi yang berfokus dalam bagaimana dan mengapa individu itu bisa termotivasi untuk bertindak dengan cara tertentu. Nah, ada 4 tahapan atau 4 teori dalam teori proses. Yang pertama, teori harapan atau ekspektasi teori yang dikembangkan oleh Viktor Frankl. Yang kedua, teori keadilan atau equity teori yang dikembangkan oleh John Stacey Adams. Yang ketiga, teori penetapan tujuan atau goal setting teori yang dikembangkan oleh Edwin Locke. Dan yang terakhir, reinforcement teori yang dikembangkan oleh B.F. Skinner. Nah, dari 4 ini akan kita bahas satu persatu apa saja sih teori itu, dan bagaimana sih atau aspek-aspek apa saja sih yang dapat kita terapkan dalam kita memahami motivasi itu sendiri agar kita bisa bertindak lebih giat dan lebih termotivasi dalam menghadapi atau mencapai tujuan hidup kita. Yang pertama, teori harapan atau ekspektasi teori, yang mana teori ini asal-usulnya dikembangkan oleh Viktor Frankl pada tahun 1964, yang mana di dalam teori ini ada 3 poin yang dapat kita pahami dan yang dapat kita ambil, yaitu usaha yang dilakukan akan menghasilkan kinerja yang baik atau bisa disebut ekspektasi kita. Jadi ketika kita termotivasi, pasti kita itu terekspektasi bagaimana perkembangan kita ke depannya, bagaimana usaha-usaha yang kita lakukan itu akan menghasilkan kinerja yang baik, bagaimana ke depannya itu bisa lebih berkembang dengan baik. Nah, itu termasuk dalam teori harapan. Lalu di dalam teori harapan tersendiri itu terdapat kinerja yang baik yang mana akan menghasilkan reward atau bisa disebut instrumentalitas. Bahwasanya ketika kita telah mencapai apa yang kita tuju, apa yang telah kita gapai, tentu layaknya manusia pada umumnya itu butuh yang namanya reward agar lebih termotivasi, agar lebih terdorong untuk memberikan yang lebih baik dan lebih baik, entah itu dalam hal pekerjaan, pendidikan, maupun dalam aktivitas-aktivitas sehari-harinya manusia. Dan di dalam teori harapan tersendiri juga terdapat reward yang diberikan itu bernilai bagi individu, yang mana seperti yang berhubungan dengan poin yang kedua, bahwasanya reward itu pasti dibutuhkan oleh setiap manusia pada umumnya setelah mencapai tujuannya. Nah, maka dari ketiga poin ini dapat kita ketahui bahwasanya teori harapan, seperti judulnya teori harapan, maka kita selalu berharap bagaimana kita itu bisa
memberikan yang lebih baik dengan cara kita mendapatkan reward atau hadiah sebagai imbalannya, agar kita lebih termotivasi, terdorong untuk menjadi lebih baik, dan entah dalam kehidupan kerja, pendidikan, ataupun aktivitas sehari-hari. Lalu selanjutnya yaitu teori keadilan. Dan teori keadilan ini dikembangkan oleh John Stacey Adams pada tahun 1963, yang mana teori keadilan ini merupakan individu membandingkan rasio input atau usaha keterampilan dan output seperti gaji, penghargaan, dan lain-lain sebagainya dengan orang lain. Nah, apa sih aspek-aspek yang dapat kita terapkan dalam teori keadilan ini? Yaitu keadilan dapat dirasakan jika rasio input dan output itu sebanding dengan orang lain. Nah, lalu ketidakadilan itu bisa menyebabkan demotivasi. Jadi teori keadilan ini membahas bagaimana manusia itu berkeinginan agar input dan output itu bisa sebanding dirasakan oleh dirinya dengan orang lain itu sama. Nah, itu keadilan. Lalu dan tidak adanya ketidakadilan itu juga bisa menyebabkan demotivasi atau menyebabkan manusia itu justru tidak termotivasi, atau bahkan membuat manusia itu down untuk bergerak dalam menggapai apa yang dia tuju, untuk menggapai apa target-target yang dia inginkan atau yang dia usahakan, baik itu dalam dunia kerja, pendidikan, ataupun aktivitas sehari-hari. Lalu ada teori penetapan tujuan atau goal setting theory. Teori ini dikembangkan oleh Edwin Locke pada tahun 1968, yang mana tujuan teori ini merupakan tujuan yang jelas dan menantang, akan meningkatkan motivasi dan kinerja setiap individu. Nah, jadi dengan tujuan yang jelas dan menantang itu sendiri dapat meningkatkan motivasi setiap manusia dan kinerja setiap manusia itu dalam menggapai tujuannya, dalam menggapai target-target yang ia inginkan, entah itu dalam bidang apapun yang akan dijalani oleh setiap manusia. Dan aspek apa saja sih yang terdapat dalam teori penetapan tujuan itu? Yang pertama, ada tujuan harus spesifik dan menantang. Jadi ketika kita ingin menggapai sesuatu, tentu kita harus mengetahui spesifik apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan, dan tentunya itu bersifat menantang. Lalu yang kedua, feedback berkelanjutan sangat penting. Nah, apa saja yang telah kita tuliskan, apa saja yang telah kita jalani, tentu harus ada yang namanya feedback atau timbal balik untuk diri kita sendiri, karena itu sangat penting untuk berkelanjutan tentang bagaimana perkembangan apa yang kita tuju, bagaimana langkah-langkah selanjutnya yang akan kita ambil. Lalu aspek yang ketiga tentang komitmen terhadap tujuan meningkatkan motivasi. Setelah kita tahu apa saja yang ingin kita lakukan dengan spesifik, lalu apa saja feedback yang dapat kita rasakan, dapat kita ambil, tentu kita harus komitmen dengan tujuan tersebut agar motivasi tersendiri itu dapat terrealisasi dalam kehidupan kita, baik dalam hal kinerja, pendidikan maupun aktivitas sehari-hari. Dan yang terakhir tentang teori penguatan atau reinforcement teori.
Asal-usul teori ini dikembangkan oleh B.F. Skinner dalam teori behaviorisme, yang mana teori ini merupakan perilaku individu dipengaruhi oleh konsekuensi yang mereka terima. Jadi apa yang mereka telah lakukan, apa yang telah mereka jalani, itu pasti ada konsekuensinya. Nah, itu merupakan teori dari teori penguatan, dan aspek-aspek teori tersebut merupakan penguatan positif, diantaranya memberikan reward untuk meningkatkan perilaku baik, penguatan negatif, menghilangkan sesuatu yang tidak menyenangkan untuk meningkatkan perilaku baik. Ketiga, hukuman, memberikan konsekuensi negatif untuk mengurangi perilaku buruk. Yang keempat, penghapusan, mengabaikan perilaku buruk agar hilang secara alami. Dari 4 aspek ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita, mulai dari positif, negatif, hukuman, atau apa yang konsekuensi yang dapat kita ambil, lalu penghapusan atau apa yang buruk atau apa yang negatif dapat kita hilangi atau dapat kita hindari secara alami. Baik, itu tadi merupakan beberapa macam dari teori proses yang mana dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya teori kepuasan itu menjelaskan apa yang memotivasi individu. Tentang teori proses adalah bagaimana kita bisa menjalani motivasi-motivasi yang telah kita dapatkan itu, lalu mempraktekannya dalam kehidupan kita, dan apa saja yang harus kita hindari dalam kehidupan kita agar kita dapat mencapai apa yang kita tuju, apa yang kita harapkan. Baik, terima kasih. Itu tadi penjelasan saya tentang teori proses. Apabila ada kekurangan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, dan ingat selalu motivasi adalah kunci dari kesuksesan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.